kalau sudah masuk Ramadan, semua yang tadi kita sebutkan tidak berlaku. Karena Ramadan itu setiap detiknya spesial. Apa yang paling mahal? Istiqomahnya. Pernah Ahilman sampaikan, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua orang yang ikhlas dalam beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Coba lihat ke depan ya. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Betul? Ilmu itu penting atau tidak? Penting. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia dua-duanya, dunia dan akhirat, pakai apa? Ilmu. Dan ilmu di sana ilmu yang sifatnya khusus. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu agama. Tapi mohon maaf, ada orang yang kemudian dia menuntut ilmu, yang dengan ilmunya apa yang dia harapkan? Ada dua. Satu, meningkat imannya kepada Allah. Dua, makin baik akhlaknya dalam hidup. Jadi kalau bunda tanya, AA, imannya kepada Allah. Dua, makin baik akhlaknya dalam hidup. Jadi bukan semata-mata tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, mohon maaf, Google lebih pinter dibanding kita, betul? Bukan semata-mata tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, YouTube lebih pinter dibanding kita, betul? Tapi orang yang makin dia berilmu, makin meningkat imannya kepada Allah, makin baik akhlaknya dalam hidup, makin meningkat imannya, hatinya makin tenang, ya, hidupnya makin lapang gitu. Kemudian ibadahnya makin rajin, makin bertakwa kepada Allah gitu. Termasuk akhlaknya makin indah, nggak sombong gitu, nggak, mohon maaf ya, tidak mudah menghina orang lain, tidak suka merendahkan orang lain, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada cahaya ilmu yang Allah titipkan dalam dirinya, sehingga apa yang dihadirkan mengantarkan kebaikan. Maka buahnya apa? Buahnya amal. Buahnya apa? Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Setiap yang berilmu juga masih rugi kecuali orang yang beramal. Maka ketika ilmunya bertambah, imannya meningkat, akhlaknya makin baik, amalnya makin banyak. Dia tuh pengen terus beramal, karena ilmu adalah akarnya amal. Amal buahnya ilmu. Ulangi, ilmu akarnya amal, amal buahnya ilmu. Ibu beramal tapi nggak berilmu, apa yang terjadi? Seperti pohon yang tak ada akarnya, maka ujungnya tidak menemukan kebaikan.
Ibu berilmu tapi nggak beramal, seperti pohon yang tak berbuah. Makanya ada istilah al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Betul? Ulangi. Ilmu akarnya amal, amal buahnya ilmu. Berarti dua-duanya penting atau tidak? Ibu beramal butuh ilmu atau tidak? Ibu berilmu harus beramal atau tidak? Dua hal. Nah, amal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas. Orang yang apa? Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ridho. Apa itu ridho? Ikhlas. Bolak-balik we terusnya. Apa itu ikhlas? Ridho. Apa itu ridho? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ridho. Apa itu ridho? Ikhlas. Ikhlas itu artinya suci, bersih, bening. Apa artinya? Suci, bersih, bening. Maksudnya bagaimana Ahilman? Saat dia beramal, hatinya suci, hatinya bersih, hatinya bening, semata-mata dia beramal hanya untuk siapa? Allah. Oh. Maka saya sering kali bilang begini, ikhlas itu ada 3 makna. 1 berharap, 2 bersandar, 3 berserah. Ada berapa? Ulangi. 1 apa? Berharap, 2 bersandar, 3 berserah. Naon bu? 1 berharap, 2 berserah, 3 bersandar. Berharap sama siapa? Bersandar kepada siapa? Berserah kepada siapa? Maka mohon maaf ya, ikhlas itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap, tapi berharapnya hanya sama. Ikhlas itu berserah, berserah sama siapa? Ikhlas itu bersandar, bersandar sama siapa? Jelas atau tidak? Maka ada orang yang sering sakit hati dalam hidupnya. Kenapa? Biasanya karena dia berharap kepada selain Allah. Coba ibu cek. Kalau ibu sekarang merasa bahwa kenapa ya? Kok hidup aku tuh terasa sulit gitu loh, terasa berat. Biasanya di antara faktornya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Rabu itu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu sayang, teteh sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa enggak? Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Setuju? Bunda sayang, teteh sayang, lihat Ahilman yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan. Sama apa beda? Beda. Beda. Yang kiri mungkin lihatnya agak sedikit cabi, mungkin. Nanya si ate meni asa cabi gitu misalnya. Mungkin yang kanan melihatnya agak sedikit tirus, mungkin. Mungkin yang tengah melihatnya asa bengkak gitu kan? Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya bunda, teteh, kita itu nggak akan ngerasain sakit hati kalau kita tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau hati kita tidak mengizinkan sakit hati. Jadi yang mengizinkan kita sakit hati itu siapa? Ya kita. Apa akarnya? Biasanya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Bunda teh tahu manusia itu terbatas. Manusia itu sering nyakitin kita. Manusia itu berpotensi menzolimi kita. Terus kita masih berharap sama dia. Hello. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka akar dari amal itu apa? Ilmu. Ilmu jadi amal. Amal kudu apa? Ikhlas. Betul? Semuanya Allah.
Kan sering Ahilman sampaikan. Ini kan materi yang sering Ahilman sampaikan nih. Bunda sebagai istri, kenapa istri harus taat sama suami? Karena apa? Karena apa? Masa lupa ini jawabannya? Ah? Karena apa? Kenapa istri harus taat sama suami? Karena perintah Allah. Tuh 2 3. Karena jelas atau tidak? Kenapa Bunda harus menutup aurat? Apa jawabannya? Udah, nggak ada alasan lain. Bunda kalau taat sama suami, alasannya, aku tuh taat sama suami biar suami aku tambah sayang sama kita. Yang ada sakit hati, betul apa betul? Karena banyak istri udah berbuat baik sama suami tapi suaminya nggak baik. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Yang mana? Yang sakit. Bunda kalau ngerasa tanyaannya nggak dihargai sama siapa, kalau nggak dihargai sama pasangan wajar. Tapi Bunda harus paham, setiap ketaatan Bunda, kebaikan Bunda di rumah tangga pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makanya Bunda ya santai aja. Kalau kemudian aku teh udah, misalnya ya, contoh ini mah, Bunda teh udah ikut senam jumba. Jeung cetuti di dinya tah, di Cileungsi aya tah. Sanggar senam jumba cetuti di Cileungsi aya. Bunda teh udah ikut senam. Bunda teh mohon izin, kalau istri menyenangkan hati suami ketika dipandang oleh suami, bagus apa enggak? Kalau istri ketika dipandang oleh suami menyenangkan hati suami, baik apa enggak? Berpahala apa enggak? Allah senang apa enggak? Allah senang, berpahala, jadi kebaikan. Betul? Bunda teh udah senam sebulan. Pokoknya mah geus senam we pokoknya mah. Terus Bunda teh bilang ke suami, ayah, apa? Kan Bunda teh udah hampir sebulan. Apa cek suami teh? Apa? Senam? Oh, senam di mana? Di Sanggar Senam Cetuti di Cileungsi. Ya, Bunda teh udah kesana terus. Terus Bunda tuh bilang gini ke suami, coba ayah perhatikan, ada sesuatu nggak di Bunda gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, oh Bunda tuh senam, nya asa perubahan. Suami mau muji kita, nggak muji kita, nggak ada urusan. Ayah, please ayah, hargai dong. Bunda tuh udah kesangan, ngeskeringetan, mana becek, mana ojek, udah senam kemana meni gitu kan. Bunda tuh jadi capek karena Bunda nggak ikhlas. Ingat, semua amal yang dilakukan tanpa keikhlasan pasti akan mengantarkan kesulitan. Status hari Jumat kan udah Kamis maka tadinya. Setiap amal yang tidak diiringi kesulitan, keikhlasan pasti akan mengantarkan kesulitan. Jadi sulit jadi susah gitu, sulit gitu ya, begitu sulit gitu. Jadi sulit aja, nggak dipuji, nggak beramal lagi, dihina, sakit hati gitu tuh. Bunda sayang, nah kita mah atuh puntennya kalau mengedepankan penilaian manusia mah nggak ada habisnya ya. Iya nggak sih? Kita berbuat baik disebut ria, betul nggak? Kita berbuat buruk disebut tukang bikin dosa, betul? Kita menyingkir digibahin, kita di depan dia kayak nggak ada kerjaan, udah jadi salah we terus. Betul apa betul? Maka tolong catat ini ya,
Ada yang tidak akan pernah menyakiti kita, ada yang tidak akan pernah menzolimi kita. Siapa itu? Manusia sangat besar potensinya untuk menyakiti kita. Maka dalam beramal, sibuklah dengan mengisi keikhlasan di dalamnya. Ikhlas itu ada 3 kalau kata Ahilman. 1, ikhlas sebelum beramal. 2, ikhlas ketika beramal. 3, ikhlas setelah beramal. Ada berapa? 1, ikhlas sebelum beramal. Niatnya kudu benar. Sok bunda teteh sayang, sekarang ngaji datang ke sini niatnya mau apa? Kalau niatnya mau ketemu Ustadz Hilman, bersihin hatinya, lurusin niatnya. Takut kecewa. Takutnya bunda bilang gini, oh eta Ustadz Hilman teh asa beda yang di TikToknya, asa beda. Coba saya mau tanya, ada nggak yang baru lihat Ahilman sekarang? Baru lihat langsung ada? Coba angkat tangan yang baru lihat langsung. Kamana wae atuh ece, ari ece kamana wae? Mandi baru lihat sekarang, ih masya Allah. Coba ini, yang baru lihat pertama, AA lebih kasep asli apa videonya? Tadi pas lewat aya nu berbisik kieu, eta Ahilman teh nya kasepnya, masya Allah. Ngan tadi pas lewat teh ada bisikan yang kurang enak. Nya kasep ngan hanyakal naon pakai jadi kerudung. Da apal aku mah eta teh. Gitu. Si Ece teh lagi husu yang ngaji kan? Karena temannya ngajak ngobrol. Kira-kira fokusnya terganggu apa enggak? Terganggu, udah fokus. Udah ngobrol wae keur ngaji ya. Beres. Ece diciwit-ciwit gitu. Tinggalikeun baris 5 jarum jam 2, baris 5 jarum jam 2 melong ini. Kenapa emang? Lihat bulu matanya, eta meni masya Allah, ini kamana tuh eta ngaji meni kitu pisan. Si Ece teh keur ngaji, coba keur khusyuk, geus beres ngomongkeun jamaah, ngomongkeun Ustadz Hilmana gitu. Ahilman kemejanya bagus banget ya, masya Allah, ada motif-motifnya sedikit gitu. Ada we tuh, ada perpaduan warna. Endorse ini mah buat Ramadan nanti. Ada we diomongin teh. Ngaji belum beres, janjian udah. Ece nanti jadi ngebaso kan ya. Ayo nu kitu apa ente? Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Makanya Ahilman mah punten ya, suka aneh bunda teh naha kalau ngaji kudu sama orang yang kita kenal terus di sampingnya. Kali-kali mah kalau taklim teh sama orang yang gak dikenal biar nggak ngobrol. Betul nggak? Ate pernah nanya, Ece ari Ece kalau ngaji kenapa sih harus sama orang yang dikenal? Kalau sama si Ceida emahnya aya we gosip teh seru bukan aja si eta mah. Ujungnya jadi bunda ngobrol, betul nggak sih? Kadang ada yang begini, bunda teh janjian sama temennya teh telat, bunda datang duluan, bunda gek, ini kan kosong, bunda ciriin pakai tas. Nanti teh ada jamaah lain datang kan, dia teh nanya sama kita, ibu itu kosong apa enggak? Ditanya sama jamaah lain teh kosong apa enggak? Coba Ustadz mau tanya, di sini ada yang begitu apa enggak? Ada. Yang mana orangnya? Bunda sayang, teteh sayang, kalau orang itu telat ya udah. Ini mah besti. Kamu udah sayang. Iya, geus pieu pinu.
Apalagi bunda mungkin kan kajian ahilmannya, iya kajian Ustaz Hilman sok pinu wae buruan meni panjang buruan. Justru bunda sayang hikmah, iya mah hikmahnya, hikmah ngaji itu salah satunya apa? Ketemu sama teman baru, betul nggak sih? Kalau bunda mah iya mah arisan jeung si eta, ngagosip jeung si eta, balanja, ngaji, ngagibah, geus atuh ganti wajah teh udah jeung si eta wae. Ustad, ini mah circle aku banget Ustad, besti aku mah sama dia. Saya tanya, bunda, kenapa bunda teh harus sama dia terus? Aa, aku teh nebeng sama dia. Jadi kalau nggak ada dia teh kumaha coba? Udah aku mah nebeng sama dia. Aa, riuh jadi nanti. Ada yang begitu apa enggak? Di sini ada. Kirain yang begitu di Bogor aja. Di sini ada. Allah untuk kebaikan orang itu. Dia udah mantepin. Ahilman suka bilang doain istiqomah, betul? Doain Allah biar panjangin kita terus dalam kebaikan, insya Allah. Jelas apa enggak? Ya, apalagi sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena banyak keistimewaan yang akan kita dapatkan ketika kita beramal di bulan Sya'ban. Salah satunya bulan Sya'ban ini adalah bulan ketika Allah mengangkat setiap amal kebaikan. Maka kalau kita flashback dari belakang, ada 3 bulan yang berurutan ini yang perlu kita jaga kan. Ada Rajab, ada Sya'ban, besok Ramadan. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Orang nggak mungkin panen kalau nggak nyiram. Orang nggak mungkin nyiram kalau nggak nanam, betul? Rajabnya sudah selesai. Berarti setiap amal yang kita lakukan di bulan Rajab kemarin tanaman. Nah, Sya'bannya nyiram. Ini kesempatan kita untuk menyiram banyak amal kebaikan. Khususnya kenapa harus disiram? Karena kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Siapapun di antara kita yang ingin sukses mendapatkan kualitas Ramadan, tergantung kualitas Sya'ban yang dia hadirkan. Status hari Sabtu itu. Ya, siapapun yang ingin mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan, maka tergantung seperti apa dia menghadirkan kebaikan selama bulan Sya'ban. Malah kalau bisa jauh sebelum ini Rajab. Betul apa betul? Iya apa iya? Oh berarti Ustaz, Ramadan yaitu Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan ketika Allah mengangkat setiap amal kebaikan. Dan aku ingin ketika Allah mengangkat amal kebaikan itu, keadaanku sedang apa? Berpuasa. Masya Allah. Aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah, sepertiga malam, itu waktu spesial dalam sehari. Dalam seminggu ada hari yang spesial. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada waktu yang paling spesial. Ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat, di waktu asar menjelang maghrib, maka Allah malu tidak mengabulkan doanya. Dalam sebulan ada tanggal yang paling spesial. Tanggal berapa? 25. Itu mah gajian atau berenang.
Tanggal seberapa? Ayyamul Bidh, 13, 14, 15. Jelas? Dalam setahun ada bulan yang paling spesial. Apa namanya? Kalau sudah masuk Ramadan, semua yang tadi kita sebutkan tidak berlaku. Karena Ramadan itu setiap detiknya spesial. Maka orang yang bertemu Ramadan nanti dengan izin Allah bahagia atau tidak? Bahagia. Bahkan disebutkan dalam satu kisah, dalam hadis diceritakan, ada 2 orang yang meninggal. Ini kisahnya, 2 orang yang meninggal. Orang yang pertama meninggal dalam keadaan mati syahid, tapi dia wafat sebelum bertemu Ramadan. Ada orang yang kedua meninggal dalam keadaan biasa saja, tidur, tapi dia sama Allah dikasih kesempatan setahun lama untuk hidup. Jadi yang pertama meninggal dalam keadaan syahid sebelum bertemu Ramadan. Orang yang kedua dalam keadaan sedang tidur, tapi wafatnya setelah Ramadan. Menurut Bapak Ibu, mohon izin, di antara 2 orang ini mana yang akan pertama kali masuk surga? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kata siapa Ibu? Ternyata dikisahkan, Masya Allah, ternyata dikisahkan dalam mimpinya sahabat itu, ternyata yang pertama kali masuk surga adalah orang yang matinya kemudian. Yang mati setahun kemudian dalam keadaan tidur, tapi dia bertemu dengan bulan suci. Kenapa? Ternyata jawabannya, selama dia bertemu dengan Ramadan, dia isi semua amal kebaikan.